Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Verza Jalan-Jalan ya. Jadi di episode kali ini saya lagi nyoba mooncamp lagi ya, dan saya sedang perjalanan menuju tempat kerja ya, atau ke daerah selatan, ke daerah Prigen, Pasuruan. Jadi akhir-akhir ini tuh teman-teman, saya nggak tahu kok di feed sosial media ya, baik YouTube, TikTok maupun sosial media yang lain itu mulai banyak bermunculan tentang konten yang membahas penggunaan minyak goreng kepada mesin kendaraan ya, atau mesin motor ya mayoritas. Dan di video itu ketika membuka head itu bersih ya, atau kinclong sekali bagian headnya, kayak seolah tidak ada kotoran sama sekali. Dan itu di keterangannya itu tertera penggunaan minyak goreng selama 1 tahun mesin sebersih ini gitu. Apakah topik ini mulai hangat lagi ya untuk dibahas ya? Jadi untuk video vlog kali ini saya akan membahas ya pengalaman saya atau mungkin sudut pandang saya tentang penggunaan minyak goreng pada mesin kendaraan bermotor ya, atau penggantian oli mesin biasa menjadi minyak goreng atau dioplos ya. Jadi sembari menemani saya perjalanan berangkat kerja, kita akan membahas seputar itu. Jadi saya akan flashback ke beberapa tahun lalu ya, waktu saya masih bujang, waktu saya masih suka balapan, waktu masih kerja di bengkel sebagai mekanik, waktu masih suka riset sana sini, eksperimen itu dan sebagainya ya. Pada waktu itu oli itu memang salah satu part ya, atau salah satu bagian dari kendaraan yang memang menghambat performa mesin motor ya. Terus terang saja saya bilang ini ya. Jadi dengan keberadaan oli di dalam mesin itu, performa atau powernya mesin itu terhambat oleh mereka. Itu tidak bisa dipungkiri, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan itu, atau tidak bisa tidak menggunakan oli ya langsung meledak mesinmu coy. Bahkan saya pernah mencoba bereksperimen dengan menggunakan oli seminimal mungkin ya, atau sesedikit mungkin, supaya tidak jadi penghambat dari kinerja mesin itu sendiri. Tapi kita semua tahu kalau motor balap itu rata-rata mesinnya sudah di bore up atau stroke up ya, apapun itu, yang jelas itu tidak standar lagi. Dan dengan penggunaan oli yang seminimal mungkin itu, jebol coy mesinnya. Pada akhirnya sampailah kita pada titik menggunakan minyak goreng ya, atau bereksperimen dengan minyak goreng. Jadi saya juga pernah pakai kok teman-teman. Jadi kita aplikasikan minyak goreng itu kepada motor balap, dan waktu pengetesan pertama jarak pendek enak coy, enteng sekali. Bahkan ketika di RPM tinggi itu istimewa boy. Penggunaan minyak goreng itu superior kalau soal performa ya. Tetapi ya tidak lama kemudian ya terjadi coy mesinnya. Jadi sebelum saya melanjutkan itu tadi ya, ketika saya menggunakan minyak goreng untuk motor balap ya, kita akan ngobrol tentang oli dulu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri secara ekonomis harga oli mesin itu paling murah di kisaran berapa, 1 liter 50 ribuan, sedangkan minyak goreng itu di bawah 20.000 masih dapat. Jadi secara ekonomis itu memang ya minyak goreng menang telak, dia lebih murah wis pokoknya wis. Untuk kita yang mungkin dompetnya agak tipis ya bisa jadi solusi kok. Akan tetapi secara fungsi ya, oli mesin dan minyak goreng ini tentu sangat berbeda sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin yang belum tahu, yang sudah tahu sudah skip saja ya, daripada kita berdebat. Jadi fungsi oli mesin itu banyak ya, atau beban kerjanya itu cukup tinggi sebenarnya. Yang pertama pastinya dia akan melumasi bagian crankshaft ya, kemudian dia akan melumasi
bagian head, klep, valve itu, terus di bagian transmisi kalau untuk motor manual ya, dia akan melumasi transmisi, gearboxnya, lalu dia juga berfungsi untuk merendam kopling ya, jadi supaya gesekan kopling ini tidak sampai panas, jadi dia direndam dengan oli guna menurunkan suhu dan juga mempertahankan komposisi dari kopling itu sendiri. Dan yang terakhir yang kerjanya paling berat adalah dia harus bisa melumasi dinding silinder ya, atau di bagian silinder. Nah ini yang paling krusial itu di sini teman-teman, di silinder poinnya, karena suhu terpanas pada bagian mesin itu ya pada bagian silinder itu, bagian piston itu. Jadi oli akan dipaksa bekerja dengan ekstrim, di suhu yang ekstrim, dan dia harus tetap bisa melumasi secara optimal di situ ya. Tentu ini berbeda sekali ketika dia berada di bagian noken as, atau mungkin di bagian yang lain ya, ya tidak sepanas di dinding silinder. Nah kualitas oli bagus apa tidaknya itu ya akan terlihat di sini ya. Jadi untuk oli-oli yang mungkin kualitasnya kurang bagus ya, ketika dia melewati dinding silinder gosong Pak, atau melewati bagian piston itu gosong. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Dan untuk komposisi oli mesin itu sendiri, baik yang base-nya oil mineral, semi sintetik maupun yang full sintetik, di dalamnya itu ada puluhan bahkan ratusan zat aditif berbeda ya. Itu adalah dapur tiap perusahaan oli, dan zat-zat aditif itu ya memang diberikan untuk memberikan kualitas kepada si oli itu supaya bisa mengakomodir berbagai tugas yang berat itu. Tentu hal ini berbeda konsep atau sedikit berbeda di mobil ya, yang dimana kalau mobil itu olinya itu terpisah, jadi oli mesin sendiri, transmisi sendiri, gearbox sendiri, kopling sendiri dan sebagainya. Kalau di motor atau apalagi motor manual itu semua itu dijadikan satu dalam satu oli. Nah itulah kenapa motor manual, motor balap yang rata-rata manual, atau mungkin motor-motor kita setiap hari itu bukan hal sepele perihal oli itu teman-teman ya. Jadi saya pribadi pun tidak menganggap sepele hal oli ini. Kalau bisa memang ada oli yang dengan kualitasnya yang bagus, ya saya akan pakai itu dengan pengalaman saya selama ini. Mungkin untuk motor matic masih bisa ditolerir ya, karena dia tidak memiliki kopling ya, so-so lah semacam itu. Nah sekarang kita akan membahas tentang karakter oli mesin itu sendiri. Kalau di Indonesia ini memang mayoritas oli dibikin dengan spesifikasi tingkat kekentalan yang berbeda. Jadi kan banyak tuh kayak 10W30, 40 maupun 20W50 ya. Jadi secara awamnya oli itu ketika dingin, kondisi dingin itu dia encer karena dia diperlukan untuk sesegera mungkin bersirkulasi ke part-part yang lain ya, atau dari crankshaft naik ke head, muter lagi ke piston dan sebagainya ya, supaya cepat untuk memenuhi semua aspek itu. Tapi ketika dia sudah kondisi panas ya, ketika mesin sudah berjalan, sudah panas, RPM lebih tinggi, crankshaft bekerja lebih kencang, terus piston juga naik turunnya lebih kencang dan lain-lain, itu dia akan mengental seiring semakin panasnya mesin. Nah, ketika dia sudah mengental, dia ini sudah berganti tugas juga, tapi tugas pokoknya tetap berjalan, yaitu melumasi. Nah semakin mengentalnya dia ini, tugasnya ada tambahan lagi. Yang pertama, satu, mengontrol suhu. Jadi ketika RPM sudah tinggi itu mesin sudah panas, itu perlu direduksi ya dengan oli itu. Jadi oli itu juga mendinginkan. Yang kedua itu selain mengontrol suhu itu, dia diperlukan untuk mereduksi getaran. Jadi ketika semua komponen mesin itu bekerja lebih kencang, otomatis getaran yang dihasilkan akan lebih tinggi. Nah oli yang semakin kental itu dia akan mereduksi atau meminimalisir getaran itu supaya mereka tetap stay pada porosnya ya, nggak sampai over lah, semacam itu. Dan yang ketiga itu, semakin kental oli itu dia akan semakin lengket ya teman-teman, jadi dia tidak gampang turun. Jadi ketika oli sudah berada di crankshaft atau mungkin di bagian dinding silinder, di bagian noken as dan sebagainya, oli itu tidak langsung turun, tidak langsung kembali ke baknya, tapi dia akan beberapa periode itu akan stay di situ untuk melumasi
dan kemudian dilanjut untuk bersirkulasi dan pendinginan. Jadi seperti itu kinerjanya ketika mereka dalam suhu tinggi dan mengental. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik minyak goreng, yang dimana secara garis besar itu minyak goreng ini berlawanan ya dengan oli mesin ya teman-teman. Jadi mungkin minyak goreng itu tidak punya spesifikasi tentang kekentalan, walaupun sebenarnya ada, kalau diukur itu bisa ketemunya berapa, tapi tidak ditulis ya, karena tidak diperlukan, karena fungsinya jelas berbeda. Dan minyak goreng itu karakternya gini, kalau dingin dia akan kental, tapi ketika dia sudah panas dia akan mengencer minyak goreng itu teman-teman. Jadi karakternya berbeda 180 derajat ya dengan oli mesin yang seharusnya. Nah, kita bisa bayangkan di situ penggunaan minyak goreng pada mesin. Ketika mesin itu dalam kondisi panas, dia akan semakin encer. Nah, ini kalau kita tarik garis logika, ya otomatis semakin encer dia ya semakin enteng loh, tarikan mesin itu semakin enteng, kinerja mesin itu akan semakin enteng. Akan tetapi karena minyak goreng yang semakin encer itu yang kayak air, dia akan cepat naik dan cepat turunnya. Dia tidak bisa stay atau membuat semacam lapisan film pada part-part yang bergesekan secara terus-menerus, seperti di dinding silinder, kemudian di bagian head, mungkin di noken as. Noken as itu kan berputar terus toh, naik turun klep. Nah, di situ minyak goreng itu tidak bisa stay di situ. Dia akan melewat, hanya sekedar lewat saja, menyapu bersih lewat, sudah menyapu bersih lewat. Dia tidak tinggal dan memberi perlindungan kepada part-part itu secara tidak langsung seperti itu. Dan ketika kita sudah melakukan perjalanan kemudian kita berhenti, minyak goreng itu akan langsung turun ya teman-teman. Jadi dia langsung turun ke bak, sudah begitu kita start dia akan naik tapi langsung turun lagi. Jadi tidak ada lapisan oli atau lapisan film oli yang akan tertinggal di bagian part-part itu. Padahal kalau kita baru start mesin, start jalan, itu kan langsung ada gesekan tuh, sedangkan oli itu masih perlu waktu untuk berjalan ke bagian itu. Nah, kalau tidak ada oli yang tinggal di situ, ya otomatis part itu akan bergesekan tanpa adanya pelumasan. Nah, poinnya di situ teman-teman. Mungkin kan ada juga tuh teman-teman berbagi pengalaman, oh mesin jadi lebih halus, lebih smooth dan sebagainya. Ya masuk akal juga kok, masih di logika itu masih bisa. Mungkin untuk teman-teman yang penggunaan motor hari-hari dengan cc kecil, mungkin di kisaran 100 cc, 110, 125 atau bahkan 150, ya itu masih tergolong kecil. Tapi kalau teman-teman sudah pakai mesin dengan spek 250 cc ke atas, penggunaan minyak goreng itu akan jauh berbeda feel-nya. Suara ketukan dari seher itu akan sangat terasa gitu loh teman-teman, karena tidak dan getarannya itu lumayan ekstrim karena dia mengencer dan tidak bisa mereduksi dari vibrasi-vibrasi yang dihasilkan oleh putaran mesin itu. Nah, statement yang saya ucapkan barusan atau penjelasan saya barusan itu, kalau mungkin ada teman-teman yang tidak percaya, ya teman-teman bisa cari informasi ya. Banyak pakar-pakar atau orang-orang yang lebih ahli itu membahas tentang spesifikasi atau fungsi dari minyak goreng dan karakteristiknya itu ya berbeda ya, semacam yang saya jelaskan tadi dengan bahasa awam saya ini. Mungkin teman-teman bisa paham ya. Jadi saya akan melanjutkan cerita saya yang tadi sempat terpotong ketika pengalaman saya ketika menggunakan minyak goreng pada motor buat balap itu memang secara performa istimewa, superior banget, wenteng wis gak karu-karuan. Bahkan untuk jarak pendek ya tidak ada hal-hal yang bermasalah ya. Walaupun pada akhirnya, pada momennya itu akhirnya sepedaku ngejim bolong, jadi mesinnya itu ngejim atau macet, dan ketika kita bongkar bersih, kinclong banget di bagian head itu, kinclong banget, bersih banget, gak ada kotoran. Tapi ada luka serius pada bagian dinding silinder ya, yang dimana kalau kita secara logika ya memang oli tidak stay di situ, jadi dia tidak ada lapisan film dari oli yang melapisi gesekan antara piston dan dinding silinder. Nah, di situ akhirnya dia terjadi luka, dan luka itu cukup parah sehingga menyebabkan piston macet. Itu yang saya alami ya teman-teman, penggunaan
minyak goreng pada mesin. Dan itu terakhir kali saya pakai minyak goreng untuk motor ya, dan setelah itu saya nggak mengulangi lagi. Nah, sekarang kita pada kesimpulan ya, kalau menurut saya pribadi, di sini saya no offense ya, buat teman-teman tetap bebas itu motor-motor kalian, terserah kalian pakai motor apa. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan jangan ya, jangan. Dan kalau misal secara ekonomis ya, kalian mau mengoplos ya silahkan, sah-sah saja. Tapi jangan pure menggunakan minyak goreng ya, atau minyak goreng nyel, jangan. Dicampur dengan oli mesin ya it's okay lah, dengan takaran kalian sendiri, terserah kalian bisa coba-coba. Dan untuk mesin-mesin dengan cc besar, kalau bisa jangan sama sekali yang menggunakan minyak goreng. Mungkin untuk teman-teman yang pakai Matic pada umumnya dengan spek 110 125 itu ya sah-sah saja, silahkan, karena ya konsekuensi kalian sendiri yang nanggung. Ini hanya sekedar saya berbagi pengalaman saya ya kepada kalian, apa yang saya alami dan apa yang saya ceritakan itu adalah fakta. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Yang baik diambil, yang jangan buang aja, yang jelek buang aja ya. Oke, kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu teman-teman, sampai jumpa.